Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ajijah Madia Gunar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 6. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian, yakni tentang respon masyarakat tentang COVID-19 terhadap panic buying. Kajian ini menggunakan kajian psikolinguistik. Bagaimana kajian tersebut? Mari kita simak video selanjutnya. Respon masyarakat tentang COVID-19 terhadap panic buying. Kajian ini menggunakan kajian psikolinguistik. Panic buying. Apa itu panic buying? Yang pertama, kita jelaskan dulu tentang psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya saat berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Menurut Simanjuntak tahun 1987. Macam-macam psikolinguistik itu ada 7, diantaranya psikolinguistik teoretis, psikolinguistik perkembangan, psikolinguistik sosial, psikolinguistik pendidikan, neurolinguistik, psikolinguistik eksperimen, dan yang terakhir psikolinguistik terapan. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang ia harapkan oleh komunikator. Ini merupakan suatu kajian yang akan bisa menjadi pisau bedah dalam penelitian. Selanjutnya, yakni komponen-komponen komunikasi persuasif. Pada umumnya, sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, yakni kognitif, yaitu perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Yang kedua, perilaku afektif, yakni perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Yang ketiga, konatif, yakni perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka, pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Di sini ada contoh ungkapan atau kalimat tentang komunikasi persuasif. Budi tahu atau percaya bahwa mobil Mercedes-Benz itu mobil yang bagus. Budi senang melihat bentuk mobil tersebut saat melenggang di jalan. Tetapi Budi tidak akan membeli mobil Mercedes-Benz karena ia tidak punya uang. Nah, Budi tahu merupakan kognitif dan Budi juga senang merupakan afektif. Yang termasuk konatif yakni tetapi Budi tidak akan membeli. Nah, di sini tuh tahapan hingga individu apakah melakukan suatu tindakan tersebut atau tidak. Ya, mengenai tentang apa itu COVID-19. Nah, infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan wilayah penyebarannya ke wilayah lain dari Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia.
Ini termasuk pandemi virus. Nah, di sini ada infografik tentang COVID-19. Pandemi penyebaran COVID-19. Jumlah penderita COVID-19 di dunia sebanyak 2.173.203 korban. Sedangkan 144.950 diantaranya meninggal dunia, sementara 546.324 berhasil sembuh dari COVID-19. Ini merupakan laporan terkini pada Jumat tanggal 17 bulan 4 2020 dalam pemberitaan BCC Indonesia. Nah, di sini itu ada tanda bahwa merah, kuning, dan biru. Merah menunjukkan kasus terbanyak dan kuning menunjukkan kasus sedang serta biru menunjukkan kasus rendah. 10 negara yang termasuk ke dalam kasus terbanyak yakni diantaranya Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Cina, Iran, Turki, dan Belgia. Sedangkan di sini ada tanda biru, yakni di negara Indonesia. Di negara Indonesia itu sudah mencapai 5.516. Kenapa di sini tercantumkan Indonesia? Karena pada kali ini akan membahas tentang panic buying yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya perkembangan tentang penyebaran kasus terkonfirmasi virus COVID-19, maka di beberapa pemerintahan termasuk di pemerintah Indonesia membuat kebijakan, yakni kebijakan tersebut stay at home. Stay at home merupakan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir angka korban dari COVID-19. Karena saat berdiam di rumah, seseorang terhindar dari penyebaran virus tersebut. Selain gerakan stay at home, pemerintah juga menerapkan gerakan social distancing dan physical distancing. Untuk masyarakat yang terpaksa masih bekerja di luar, selain itu, juga penerapan lockdown skala daerah. Lockdown ini dapat menyebabkan beberapa dampak, salah satunya yakni tentang perekonomian. Sistem pemberlakuan lockdown akan berpengaruh terhadap perekonomian, karena setiap orang akan merasakan ketakutan dan kepanikan. Ketakutan dan kepanikan tersebut juga bukan hanya ketakutan tentang COVID-19, melainkan tidak tersedianya bahan pangan selama lockdown ini terjadi. Maka banyak masyarakat termasuk orang yang mempunyai kemampuan yang cukup berbondong-bondong untuk memborong bahan pokok yang ada, sehingga masyarakat yang menengah ke bawah tidak kebagian untuk bahan pokok tersebut. Hal ini merupakan dampak dari adanya lockdown di beberapa negara juga. Respon masyarakat tentang panic buying. Apa itu panic buying? Kita akan bahas tentang panic buying. Yang harus digarisbawahi tentang panic buying ini merupakan fenomena di mana masyarakat melakukan penimbunan beberapa barang pada saat terjadinya situasi darurat tertentu. Dalam kasus ini, merebaknya virus COVID-19, barang-barang yang menjadi incaran para konsumen diantaranya hand sanitizer, masker, bahkan bahan pangan lainnya. Nah, selanjutnya itu penyebab dalam keadaan seperti ini, orang-orang merasa perlu melakukan sesuatu yang sebanding dengan apa yang mereka anggap sebagai tingkatan krisis. Panic buying juga dapat
dikatakan sebagai mekanisme alami yang dilakukan oleh manusia untuk merespon keadaan darurat di sekitarnya. Ketika mereka tidak memiliki kontrol, dampaknya yaitu terjadinya panic buying, penggunaan barang yang tidak tepat sasaran, dan juga kenaikan inflasi. Dalam penelitian ini, responden yang diambil adalah ditentukan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah responden yakni 23 orang. Responden tertinggi yaitu responden perempuan yakni 12 orang, sedangkan laki-laki 11 orang. Dan data responden sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis pekerjaan, diantaranya mahasiswa, mahasiswi, IRT, guru, guru TK, PNS, pelajar SMA, buruh, serta ibu rumah tangga. Itu sebagai berikut. Pertanyaan yang dibagikan adalah 8 pertanyaan, dan diantaranya pertanyaan tersebut tentang black swan, pengetahuan tentang black swan, dan pengetahuan tentang panic buying. Pengetahuan black swan di sini, responden di sini menjawab tidak mengetahui, yakni sebesar 54,5%, dan yang mengetahui 31,8%. Sedangkan jawaban responden terhadap panic buying menyatakan bahwa 72,7% menjawab ya dan 22,7% menjawab tidak, dan sebagian lagi menjawab mungkin. Analisis jawaban responden panic buying. Dari semua hasil jawaban, banyak responden yang menyatakan jika terjadi lockdown, maka hal yang mereka khawatirkan adalah tentang perekonomian. Perekonomian yang terjadi akan meningkatkan kenaikan inflasi. Ungkapan yang mewakili kepanikan ini adalah akan sedih. Sedih karena jika terjadi, maka yang ditakutkan adalah kurangnya stok bahan pangan. Karena semakin banyaknya orang yang memborong bahan pangan, maka akan semakin tinggi tingkat inflasi. Sedangkan untuk masyarakat menengah ke bawah tidak kebagian bersemangat karena pemerintah telah membuat kebijakan yang cukup baik. Semoga kebijakan tersebut bisa menanggulangi kasus ini. Analisis jawaban responden tersebut. Dari ungkapan tersebut, responden di sini memiliki dua perspektif, yakni ketakutan. Seseorang dalam tahapan ini akan mengalami hal ketakutan di luar batas dan menyebabkan melakukan apapun untuk bertahan. Namun di sisi lain harus tetap optimis. Hal ini diungkapkan merupakan komunikasi persuasif, yakni komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. Demikian penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, di rumah aja.